Jabatannya di Kementerian SDM cukup seram. Panglima Energi Bersih. Kita sambut Bu Dirjen EBTKE. Apa kabar Bu? Ulang lagi. Ini baru ketangkap kamera. Silakan duduk Bu. Saya perkenalkan dulu ya, perempuan cantik yang berkorsase hijau besar pada hari ini. Kita sambut ini Profesor Dokter atau nyebutnya gimana? Engineering. Enia Listiani Dewi Beng bukan ya? Bachelor Engineering, Master Engineering. IPU itu apa, Prof? Insinyur Profesional Utama. Banyak ya. Langsung aja Direktur Jenderal EBTKE. Terbarukan dan konservasi energi, luar biasa ya. Kok bisa jadi panglima sih? Panglima energi bersih lah. Sri Kandi harusnya. Kamu gimana sih? Kan perempuan. Sugeng Rau Bu Dirjen. Matur nuwun Uni. Iki karena produsernya bilang tamunya wong Jowo, saiki hostnya harus bisa boso Jowo. Nah, Mantap. ini kita sampai di podcast bukan Abuleke Bu Dirjen. Enggak cocok. Bukan Abuleke. Podcast dong! Timu! Seru ya Bu Dirjen ya? Seru banget ini. Dipaksain seru soalnya. Kalau nggak seru nggak boleh. Oke. Akhirnya ini netizen yang budiman, sobat energi, kita berkesempatan bertemu dengan Ibu Dirjen EBTKE, energi baru terbarukan dan konservasi energi. Ini karena Bu Enia gelarnya panjang, saya sampai ngos-ngosan bacanya. Saya panggil Bu Dirjen aja cukup kayaknya ya. Cukup. Enia juga cukup. Ini cukup, tapi ternyata belum cukup guys. Aku baca dulu ya, siap-siap ya. Itu handphone Ibu apa handphone saya itu? Handphone saya, maaf ya. Selain gelarnya panjang, beliau ini juga banyak banget penghargaannya. Ada dari B.J. Habibie Technology Award di bidang belum baca dulu baru ya. Di bidang teknologi energi dari BPPT. Serta General Electric Inspiring Women in STEM Award. Penghargaan 8 Inspiring Women Indonesia Award. Masih belum berakhir guys, ternyata banyak ini. Masih ada itu. Di dunia profesional dan riset, Profesor Enia dikenal sebagai penggerak utama pengembangan teknologi energi maju, khususnya hidrogen, fuel cell, dan sistem energi bersih. Pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Polimer Indonesia. Belum. Memimpin Institute for the Democratization of Science and Technology di The Habibie Center. Terus pendiri Presiden Indonesia Fuel Cell and Hydrogen. Bu, banyak banget Bu. Kemudian ini ada lagi. Nanti ditampilkan di grafis tolong ya. Daripada mulut gua keriting bacanya banyak sekali. Nah, nggak cuman itu. Tadi dengan jabatan yang mentereng yang banyak banget, orangnya juga nggak bisa diem. Kalau ibarat ulet tuh ulet bulu kayaknya. Ulet uget gitu ya. Kenapa? Aku paling anti ulet bulu. Anti ulet bulu Ibu. Tapi kata ini kata anak buah Ibu ya. Ibu tuh kayak ulet bulu katanya. Uget diam-diam. Nggak bisa diam. Terutama ke daerah 3T katanya. Tapi ada alasannya. Untuk memastikan energi bersih itu sampai ke tempat-tempat bahkan yang terjauh sekalipun. Benar begitu Bu? Iya. Cerita dong pengalamannya Bu. Pengalaman yang paling memorable. Paling memorable itu di Patemuan. Apa itu? Di dekat Pasaman. Iya. Sumatera Barat. Kampung Ambo itu. Lah, Kampung itu Ambo. dia. Sumatera Barat. tapi Itu bukan saya Pasaman ya. off-road terguncang-guncang 12 jam. Terguncang-guncang 12 jam. Di dalam 4-wheel drive itu. Wah, itu yang ini. Oh, Iya. dapat aja gambarnya. Heeh. Ibu di mobil yang mana? saya untung pindah hampir kebalik. driver. Yang hampir kebalik itu. Hampir kebalik, Bu. Itu memang nyangkol. Nyangkol. Nyangkol Saya dapat itu. ceritanya nih, akhirnya Ibu Iya. karena khawatir pulang-pulang minta ganti mobil. Minta ganti mobil. Ganti driver. Ganti akhirnya. driver. Jadi ya benar ya? Beneran. Terus Itu akhirnya gimana? drivernya yang jeblos. Astaga. Saya 12 jam, alhamdulillah Bu.
bareng dengan Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Energi. Nah, di daerah Patamuan itu saya very surprise ya, karena sangat terpencil. Hanya bisa diakses sama sungai. Jadi kalau pas pada saat saya mau ke sana, sungainya surut. Oh, jadi mobil bisa lewat. Bukan, kita harus ngalang lewat tebing. Tebing yang memang dibuat oleh teman-teman Kementerian SDM. Jadi sengaja kalau misalnya ada sesuatu dengan pengiriman semen, kan membangun mikrohidro. Pengiriman semen, pengiriman barang-barang nggak bisa jalan karena harus pakai kapal, sampan gitu ya. Nah, terus sengaja membangun jalan. Untuk jalan distribusi baru. bahan-bahan. Nah, itu tuh yang jalannya kayak gitu. Ini jalannya begini, tanah merah. Tadinya hanya jalan bergelombang. setapak, terus akhirnya dibuka sekalian, dilebarin sekalian. Nah, itu 12 jam Ibu ke sana. Mau ngebangun PLT mikrohidro. MH. Iya, MH. MH. Apa itu? Pembangkit Pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Itu apa? Makhluk apa itu? Jadi kalau ada sungai, kalau ada sungai, terus kita coak sedikit lah, ambil sedikit aliran Sodet dikit sungai, alirannya. terus dimasukkan ke dalam penstock namanya. Penstock tuh aliran buat air begitu, terus masuk ke turbin. Nah, turbin ini yang mengenerate listrik. Itulah yang kita Itulah jadi pasang di listrik. sungainya itu. Yang di sana di daerah itu PLN nggak masuk ke situ ya? Nggak ada. Karena Nggak ada. nilai keekonomisannya nggak masuk barangkali Itu di situ. masuk ke hutan sawit ngelewatin, terus gunung dilewatin, habis itu nyebrang sungai. Bu, Saya Dirjen sempat atau nyebrang Ninja sungai. Hattori, Bu? Lewati gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah. Nggak ada yang tahu ya? Gimana sih? Iya, biasanya kan nyanyi rame-rame, gimana sih? Aku di situ surprise banget. Ada cewek, ibu-ibu umur 25-an, Oke. 25 tahun. Katanya udah punya anak sih. Lalu dia bilang, baru setelah Indonesia merdeka saya baru dapat listrik kali ini, Bu. Setelah 80 tahun tuh. Beneran? Setelah 80 tahun. Iya. Ada daerah yang belum terlistriki ya, Bu, ya, Betul. banyak ya. Dan ibu-ibu itu ngajar PAUD lah anak-anak untuk baca Quran, terus berhitung gitu. Nah, dia cerita persis apa yang disampaikan Pak Menteri di pidato loh itu. Itu saya dengar dari di situ dari ibu ini waktu ada di Instagramnya IBTK itu. Testimoni warga yang Testimoni merasakan warga, langsung betul. manfaat Dan dia listrik. bilang apa? Dia bilang, Bu, saya bangun pagi itu jidat saya gosong. Sama kayak Pak Menteri, karena lampu pelita itu hitam-hitam jidatnya. Sama. Hah? Ini Pak Menteri kan sudah berapa tuh? 40 tahun yang lalu, ya lebih. Betul. Ini sekarang loh. Masih ada ya? Iya. 80 tahun Indonesia merdeka masih ada. Nah, Betul. inilah yang juga bagian dari bentuk negara hadir ya, Bu ya. Iya. Untuk ke daerah 3T tadi. Saya di situ sangat ternyuh dan memang benar-benar touch. Bagaimana Ibu menyaksikan itu di situ, Bu? Warga ketika ada aliran listrik ke sana. Yang anak-anak kecil itu saya juga tanya, ya sekarang saya sudah bisa baca malam hari katanya. Dan bisa 24 jam. Dan kita memberikan ini kira-kira berapa ya? 300 kilowatt kalau nggak salah. 300 kilowatt. Di situ baru dipakai hanya 100. Oke. Jadi berarti saya masih bilang ada. ke ibu-ibu tadi, udah beli rice cooker, pakailah mungkin kulkas kan, bisa mereka nggak menyimpan. merasakan itu, alat-alat elektronik seperti itu nggak Nggak merasakan bisa. di situ. Dia cerita karena dia katanya ikut sekolah S1. Saya juga rada surprise loh. Beneran S1? Iya, didanai suami saya katanya. Dan ikut universitas terbuka. Nah, kalau kuliahnya gimana di situ? Turun ke bawah? Pakai laptop. Oh, oke. Dia pakai laptop. Oke. Lalu pada saat ngecas dia harus bayar ke warung. Untuk listriknya Iya, ngecas. ngecas 1 kali cas gitu, terus dia bawa pulang, baru setelah itu kuliah. Perjuangan seperti itu ya. Betul. Jadi saya yakin mungkin Patamuan bukan satu-satunya daerah yang Ibu datangin langsung ya. Oh, Ada masih banyak. ada Tengwe. Kondisinya sama Bu, Masih kurang ada lebih seperti itu. Papua, iya, betul. Dan saya sangat ternyata memang mereka belum pernah dapat listrik, Oke. gitu. Oke, luar Nah, ini biasa. peran SDM luar biasa ini. Oke, tepuk Jadi tangan. penerang di kegelapan. Iya, penerang di kegelapan. Sri Kandi. Sri Cocok Kandi ya jadi energi panglima. banget ya. Ganteng ya? Sri
Sri Kandi, energi. Oke, sebelum kita lanjut, biar agak sedikit semangat lagi, Bu Dirjen tadi kan agak sedih aku tahu tuh. Kita cobalah sedikit tebak-tebakan dulu sama Bu Dirjen ya. Nah, ini atau itu. Ini Bu Dirjen harus memilih. Ini atau itu. Oke? Deal ya? Terus? Deal ya? Deal Oh, dulu iya. dong, deal dulu. Oh, deal dulu, iya. Harus keputusan tidak boleh dirubah. Oke? Harus Bener nih, salah dipertanggungjawabkan. satu nih. Iya. Salah satu gitu harus ya. pilih, Bu. Oh, gitu. Setiap keputusan yang Ibu pilih ini harus dipertanggungjawabkan ya. Oke. Harus cepet nih. Pilihannya apa? Harus cepat. Halo, bandeng goreng atau sushi? Sushi. Hehehe. Lanjut. Magelang atau Shinjuku? Ayo jujur, Bu, jujur. Magelang ini. Wow. Kenapa Magelang? Lebih irit. Di situ ada Nepal Van Java loh. Bagus tapi di situ ya. Itu lereng Gunung Sumbing. Oh, Iya. naik gunung juga jangan-jangan? Enggak sih. Enggak. Oke, nanti kita bicara hobi habis ini ya kalau gitu. Next. Hobi langsung korsasa atau nyelam? Waduh. Sekarang sih yang paling sering korsasenya. Itu Tapi ini maksudnya bikin menyelam sendiri? pertama kali saya. Oh ya, di mana itu? Di Ternate. Oh, tunggu, Iya. Bu, korsasa maksudnya bikin sendiri apa? Bikin sendiri. Ini juga termasuk bikin bikin sendiri. Oh iya? Iya. Masih ada waktu ya bikin beginian? Malam hari. Oh, luar Kalau biasa. kalau nonton TV, nonton YouTube. Nonton YouTube? Nah, nonton TV, nonton YouTube. Mana nonton YouTube-nya Pak Menteri? Hah. Sambil Itu juga Sambil bikin korsase? Kan gini doang ya, diem doang ya. Nggak bisa sih, harus Multitasking. something gitu ya. perempuan memang multitasking. Sorry ya Bapak-bapak ya. Kalau enggak nyambilnya Bener. gini dong. Nah. Sekarang gini, siapa yang bisa nyetir sambil pasang alis, sambil bedakan, sambil pakai listrik? Cuma perempuan kan? Laki kalau nyetir mah nyetir kan? Bener nggak? Bener multitasking tuh. Lanjut. TikTok atau Instagram? Insta sih sekarang. Insta Bu, Insta. Oke, next. Teh atau kopi? Kopi. Coba mana tadi tumblernya Bu Dirjen dibuka bagi sini kopi kopi racikan sendiri katanya ya. Bener Bu? Kopi geothermal. Kopi Tapi geothermal. sekarang baru saya diminta karena lagi kena mah nggak boleh kopi dulu. Jadi saya bawa teh sekarang. Oh. Biasanya bener, tapi katanya selalu suka ngeracik kopi sendiri. Iya, selalu yang kopi geothermal. Itu kan rada arabica terus karena silika-silikanya yang ada di Kamojang itu mempengaruhi rasa katanya. Itu bikin lebih enak. Masa? Terus yang waktu itu kita pergi ke Padang tuh. Nah, itu juga enak tuh. Oh, Yang kopi daerah. yang di kafe Waktu itu itu yang ya. pecinta kopi Itu ternyata. enak Baru. Habis. tuh. Itu doang. Oh, oke. Tapi katanya Ibu juga cita-cita jadi barista, Bu. Bener, Bu? Aku pengen les loh, tapi Oh my god, masih ada waktu. suggest nggak? Asli kan? Kemana gitu? Asli ya nggak bisa diem ya. 24 jamnya cukup Bu. 24 jamnya cukup. Kayaknya kan tiap sebentar juga dipanggil Pak Menteri kan. Iya. Masih sempat bikin kopi, masih sempat bikin korsase, mau bikin barista lagi. Jangan ngambil semua lahan pekerjaan orang. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Ngomong-ngomong lapangan pekerjaan, di sektor EBT itu juga menciptakan banyak lapangan kerja ya Bu ya. Nah, itu potensinya Apa, Bu, misalnya? besar. Kenapa? EBT Potensinya itu, besar kenapa? Waktu itu kita konsepkan kalau ini dalam the next 10 tahun ya. Kan Oke. kita sudah launching RUPTL tuh tahun lalu. Ya, Nah, ini kita harapkan ada creation jobnya itu sampai 760.000. 780.000. Tapi Jobs. sebentar. Ini buat Gen Z ini sangat menarik. Tapi realnya seperti apa? 780.000 itu di sektor mana aja? Nah, kita kan membagi-bagi ya, ada yang panas bumi, ada yang nuklir ke depan, ada yang PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, tenaga air, nanti ada biomasa, ada semua. Semua sektor. Nah, kalau kita bagi jadi 780.000 itu, ya kira-kira sekitar 31.000 itu yang high skill. Oke. Jadi perlu ada yang teredukasi lebih tinggi ya, misalnya Itu di menggerakkan bidang apa? sistem Ah. geothermal, Oke. menggerakkan sistem power generation, Itu ke berarti depan nanti keahliannya nuklir di segala bidang apa macam. tuh, Bu, berarti? Itu spesialnya lebih kepada Engineer, engineer ada, lalu mungkin analisis juga ada, IT juga ada. Oke, Ya, jadi karena sekarang kan sistemnya juga digital. Nah, yang lain kira-kira kalau untuk yang struktur manufacturing itu kira-kira 400 ribuan. Jadi Gitu. itu akan banyak tercipta lapangan pekerjaan di sana betul. ya. Oke.
Nah, industri-industri yang mendukung EBT juga perlu. Karena sekarang Apa industri misalnya? manufaktur kita itu terus terang rada lemah. Oke. Di kita jumlah industri yang misalnya bisa membuat turbin angin saat ini belum ada. Tonggaknya bisa. Tonggaknya ada oke. tuh hanya satu perusahaan Ah, di Jawa Timur. Ini Dan juga- itu pun konsumsinya ekspor. Oke, tidak Nah, untuk ini- dalam negeri. ini belum banyak Oke. gitu. Itu juga kalau nggak salah ya Bu Dirjen ya, panel surya kita juga belum Nah, bisa panel ya? surya, tapi panel surya sudah lumayan growing. Oh, udah mulai. Sudah sangat growing. Oke. Jadi kita sudah punya kapasitas sekitar berapa ya? Kalau per tahun itu bisa sekitar 6 giga. Itu Kita bisa produksi diproduksi. Bisa diproduksi jika ada demand. Oke. Nah, sekarang realitanya masih sekitar berapa ya? 400.000 seperti itu. Jadi belum banyak gitulah demandnya. Nah, Presiden punya program yang baru untuk gigawatt untuk ya. create demand itu. Oke. Padahal kemampuan dalam negeri juga bisa. Oke. Nah, Jadi itu ini juga selain menciptakan profit energinya, tapi iya. juga membuat industrinya Industri tumbuh, manufakturnya harus tumbuh, berkembang. betul. Oke. Bu, tadi kalau kita bicara EBTKE gitu ya, energi baru terbarukan itu apa aja contohnya? Wah, energi baru terbarukan itu banyak banget ya. Itu kalau saya tuh paling bangga pada saat diskusi internasional. Misalnya mewakili Pak Menteri yang G20. Lalu ministerial meeting. Nah, itu kita bisa mention semua Yang all kita the type punya, of energy. Indonesia punya. Karena apa kalau aja? misalnya Jerman cuman mention tentang surya, angin, paling sedikit hidro. Kalau Belanda hidro lah, angin juga banyak. Tapi mereka nggak mention geothermal. Indonesia? Nggak ada. Indonesia ada. Kita Betul. punya nomor Kita kan punya banyak nih Ya. dari tadi tenaga surya. Ya. Kita potensi paling besar. Itu potensinya hampir berapa ya? 3.600 giga. Oke. Ya. Itu banyak banget. Untuk solusi ya, potensi. kita. Artinya masih bisa direalisasikan untuk bisa Betul. tumbuh semua. Oke. Betul. Terus Tadi surya, ada kemudian laut. oke. Kita juga punya. Nah, ini target di RUPTL mulai muncul tahun ini. Jadi mulai muncul nih baru pembangkit listrik tenaga arus laut. Oke. Tenaga arus Jadi laut. menggunakan arus laut itu yang akan di Untuk mengenerate rubah energi. menjadi energi jadi listrik ya. nanti. Jadi, Sekarang baru feasibility study ya, pra-feasibility study sama proses ke feasibility study. Nah, bicara di RUPTL apalagi Bu selain arus laut yang baru kita akan punya nantinya pembangkit Oh ya, listrik? yang baru lagi nuklir. Nah, ini nih menarik. Bisa Indonesia bikin nanti pembangkit listrik Bisa tenaga lah. nuklir, bisa ya? Bisa dong. Wih, keren. Harus Selama bisa, ada Bu Emilia, harus bisa. Harus bisa. Optimis. Nah, kapan rencananya Bu itu? Butuh berapa tahun? Kan katanya prosesnya panjang ya? Nggak? On grid-nya 2032. Jadi masuk grid 2032 berarti harus sudah commissioning 2032. Ini target tercepat. Oke. Ya. Nah, dari perencanaan nuklir ada 500 megawatt. Itu sudah tempatnya sudah ada ya di 2 daerah gitu. Nah, ya. ini nanti kira-kira sekitar pertengahan tahun ini penetapan lokasi lah, masih Oke. dibahas beberapa. Tapi sudah dalam proses Pembahasan penelitian, ya, pembahasan, gitu ya. pembahasan. Tapi mungkin perlu juga memberikan edukasi ya Bu Dirjen ya. Iya. Masyarakat kalau bicara nuklir kan wow, takut gitu kan ya. Bicara soal radioaktif misalnya gitu kan. Iya. Radiasi misalnya Radiasi, gitu kan. betul. Padahal nggak seperti itu ya. Nggak seperti itu. Di kesehatan sudah banyak dipakai. Betul. Sama di makanan, pengawet makanan. Ada Jadi itu yang namanya ada. radiasi Ada. itu ada. Jadi Ada. nggak perlu khawatir sebenarnya kan. Betul. Kalau di ronsen itu kan radiasi. Iya, kita di menggunakan ronsen, apa, di MRI, MRI, begitu ya. itu kan radiasi itu Nah, sebetulnya. masyarakat banyak yang nggak tahu kan, CT padahal kita sudah scan, menggunakan ya, itu ya. Nah, itu ini nanti akan radiasi. digunakan sebagai source energy di Betul. Indonesia. Dan hanya kecil dan bisa membangkitkan besar banget. Tapi katanya kalau itu investasinya cukup besar tapi, Prof. Nah, ini baru ada beberapa ini ya konsep ya, financial structure-nya kan harus dibahas tuh. Apakah nanti bisa program G2G atau langsung B2B gitu, itu harus dibahas. Oke. Mm-mm. Oke, masih panjang Masih prosesnya panjang, ya. masih panjang. Tapi paling nggak kita masyarakat anak muda sekarang udah aware kalau kita bakal punya yang namanya PLTN. Iya. Nggak cuman itu.
teman-teman yang suka buang sampah, nyampah sembarangan itu juga bisa jadi energi ya Bu ya? Nah, itu yang masuk baru lagi di RPTL, belum Masuk pernah ada juga waste to tuh. energy kita. Sampah Pembangkit gimana tuh listrik caranya? tenaga sampah. Saya ngebayangin tuh Ini- sampah dikumpulin terus diapain? Jadi energi itu gimana caranya Bu Dirjen? Ini pembangkit listrik tenaga sampah itu secara ekonomi ya. Oke. Kalau suatu daerah itu punya kapasitas lebih dari 1.000 ton per day. Mm-mm. Jakarta tuh berapa? Jakarta tuh 9.000 Sampahnya oh, per hari per hari. 9.000 ton. Per hari. Biar tuh nih memang orangnya nyampah sembarangan. Ini kita harus kurangin sampah loh. Kalau bisa semua dimakan gitu lah. Itu Berto juga sih tuh Bu. Kalau makan semua sama bungkus-bungkusnya dimakan sama dia. Oh gitu, 9.000 ton. Iya. Tapi good newsnya ada dong bahwa ini bisa Nah, dikelola itu jadi sumber energi. Karena lebih dari 1.000, jadi Oke. baseline-nya, threshold-nya lah. Threshold Oke. untuk keekonomian itu bisa membangkitkan 20 mega, itu Oke. 1.000. Oke. Gitu. 1.000. 1.000 ton per day. Oke. Nah, ini itulah yang kita masukkan di dalam Perpres sampah kan kemarin, Perpres tentang waste to energy. Jadi bisa semua sampah kita itu, tapi dalam kondisi rada kering ya. Sampah kita kan kebanyakan basah. Iya, iya betul. Nah, ini harus diaerasi atau dikeringkan dulu, baru masuk ke pembangkit. Itu jenis sampahnya mau organik, mau sampah plastik Iya, sama? bisa Tetap dicombine. Bisa, Betul, campur betul. bisa. Tetapi nggak ada logam. Nggak Oh. boleh ada logam. Biasanya nanti di Pisahkan. wadah begitu ya, wadah untuk sekalian aerasi itu ada magnet lah yang ngambil agar logam-logam itu nggak masuk. Terpisahkan, Jadi ya. organik sama plastik aja. Itu bisa jadi sumber energi nantinya Betul, itu. betul. Jadi setelah diaerasi itu kemudian dikeringkan. Di rada semi kering terus masuk ke turbin pembangkit, masuk ke boiler seperti pembakaran begitu. Dari situ apa yang ditangkap dari boiler itu? Oh, panasnya. Dibakar jadi dengan gas lah. Biasanya kita menggunakan sumber panas juga ya untuk membakar, biasanya pakai gas terus di burning. Lalu pada suhu ada yang proses di suhu 400, ada yang di suhu 800, ada yang di suhu 1000. Nah, itu berbagai macam model thermal teknologi lah ya. Ada istilah incinerator, ada gasifikasi. Nah, itu ada proses untuk membuat gas, syngas gitu. Itu semua bisa terus dikonversi menjadi listrik. Oh. Jadi panasnya tadi dikonversi bisa menjadi listrik. Gas juga Dikonversi kalau jadi menghasilkan kalau suhu tinggi banget sampai menghasilkan gas ya. Menghasilkan gas itu bisa menghasilkan listrik juga. Oh, jadi itu prosesnya secara sederhana lah ya biar bisa Iya. dimengerti. Kamu ngerti nggak prosesnya begitu sebelumnya? Ngerti. Setelah dijelasin Bu Dirjen kan makanya. Oke, jadi penting ya Bu ya sampah itu Penting. untuk dikumpulkan, dipilah-pilah. Mungkin harus diedukasi ke masyarakat dari rumah barangkali nih. Dari rumah udah bisa nyiapin milah-milah sampah Betul, barangkali ya. Memilah Bener sampah nggak? itu mempermudah sebetulnya. Mempermudah untuk masuk ke proses itu. Walaupun nantinya dicampur lagi, tapi sudah ada proses penghilangan air paling tidak. Oke. Jadi yang plastik yang anorganik itu tidak kotor lah gitu. Cuman pertanyaannya tuh sering gini, ada dioksin atau ada Ya, NOx-nya enggak gitu. Nah, di pembangkit listrik tenaga sampah itu kita kasih seperti water scrubber. Apa itu? Jadi kalau ada gas beracun yang naik, kita kasih steam begitu dia akan drop. Oke, ketangkep Ya, gitu langsung turun. iya, penyaringan lah. Oh, jadi Jadi nggak akan penyaringan keluar, nggak akan keluar. menyebabkan polusi Iya, kemana-mana betul betul. jadinya. Nah, itu di Perpres kita terapkan harus ada standarnya lah, ya. Harus mematuhi aturan lingkungan. Oke, ya namanya energi terbarukan ya harus ramah lingkungan pastinya ya Bu Dirjen ya. Oke. Sebelum kita lanjut, udah 1 SKS ya. Minum dulu. Tadi aku belum nyebutin angin, panas bumi, biomasa. Mau tanya Biomasa. apa lagi coba? Biomasa ada lagi? Ceritain semua, Bu. Nggak cukup waktunya. Ini saya mau mengikuti arahan dari tim kreatif dulu nih Bu, katanya. Bu, ini kata Berto, Bu Dirjen. Loh, Berto, kenapa ini? Bu Dirjen punya indera keenam katanya. Oh. Salaman dulu dong, saya punya indera ketujuh. Indera keenam Ibu katanya. Ini bener nih Berto.
Iya. Katanya ini Apa loh tuh? ceritanya Bu Dirjen soal lukisan ikan beracun. Ada apa dengan ikan beracun? Coba ceritakan. Nanti bagian ini dikasih backsound agak-agak mengerikan ya. Mistis. Coba, ini ikan apa? Ini lukisannya Ibu Dirjen. Lukisan ikan. Ada lukisan saya yang beneran yang ini ada. 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 Apa cerita di balik lukisan itu? Aku suka aja. Apa karena Kayak- kebawa mimpi gitu? Dapat Kayak inspirasi dari mimpi banyak gitu. warna sama ininya duri-durinya. Tapi katanya ternyata Kok lucu kemudian banget ada gitu. beneran ikannya. Nah, itu dia. Ini siapa yang bocorin? Bu. Timnya. Intelnya unik nih. Ibu jangan macam-macam makanya. Saya Jadi waktu ibu ketemu ikan snorkeling. aslinya. Waktu snorkeling itu di Hamiding. Oke. Jadi di Hamiding mau meresmikan panas bumi. Sempet dulu snorkeling dulu ya. Ketahuan. Jadi ketahuan. Tunggu. Nggak cuma snorkeling, suka naik motor balap, suka nyetir mobil, suka jet ski, diving, golf juga. Apa yang enggak coba? Mau les bartender lagi. Barista. Baristanya itu Berto. Kau ini gimana? Bartender tidak. Jadi ibu lagi diving. Kaget. Snorkeling aja Snorkeling. sih. Snorkeling. Oke. Ternyata di bawah tonggak itu kan ada yang nempel kerang-kerangnya Iya, tuh. iya, Terus iya. waktu saya gini, lu ada. Wah, Ini yang saya kayak langsung ikan yang saya lukis gitu. Itu pertama kali. Tapi saya nggak tahu kalau yang saya lukis itu beracun. Oh, Baru setelah itu googling. ternyata itu ikan beracun. Ini Untung beneran nggak toh, kepegang ya. gitu. Saya karena suka Google aja. Oh ini kok gambarnya bagus gitu kan. Tapi nggak sempat nyentuh ya Terus itu saya ya. gambar aja karena suka karakternya Suka aja. ngelukis. Tapi ternyata beneran. Ibu suka ngelukis ya berarti ya? Oh, iya. Suka masak juga. Suka apa lagi? Suka bikin keributan ya? Suka semua. Mana tadi? Suka bikin kue. Zaman mahasiswa kalau itu. Saya lihat contekan dulu, mana tadi contekannya? Bener tuh, jet ski, diving, snorkeling, sepeda 60 km. Ngapain Oh, iya. Bu? Ibu kayak kurang sibuk sekali ya. Hah? Hobi ngeracik kopi sendiri, bunga yang paling suka bunga anggrek. Kalau saya mah realistis Bu, bunga bang saya suka. Anggrek mah buat Gitu ya? dipajang aja. Habis juga ya. Nah, itu tadi beneran ada ikannya berarti ya. Oke, itu Iya, pengalamannya. Lanjut apa lagi? Udah habis. Nah, sekarang kita balik ke yang serius lagi ya. Yang ditargetkan di tahun ini, Bu. Pak Menteri kan ngomong kemarin kita akan stop impor solar di 2026. Iya. Bagaimana betul. kita melakukannya? Tahun lalu kita punya B40. Tuh. Tahun ini kita punya program apa untuk bisa mewujudkan stop impor solar itu? Iya. Jadi baru tahun lalu ya kita mulai B40. Sebelumnya itu juga baru 1,5 tahunan B35. Waktu itu ada keresahan industri. Ini beneran nggak sih masuk ke B40? Iya. Nah, saya pakai rumus Kenapa Feng keresahannya? Shui. Oke, keresahannya kenapa nggak yakin dengan B40? Mereka nggak yakin. Oke. Mereka nggak yakin akan berjalan nggak, terus stoknya gimana, infrastrukturnya gimana, begitu. Tapi ternyata Nah, faktanya karena katanya kalau orang yang nggak yakin itu perlu dibilangin sampai 22 kali. Jadi ke-22 makin baru lama yakin baru gitu. yakin. Oh gitu ya? Heeh. Oh, jadi kalau bilang Berto ganteng sampai 22 baru dia yakin. Sulit. Itu saya mengadakan rapat berkali-kali dan ngomong berkali-kali. Oke. Nah, setelah itu karena baru benar-benar mereka kaget karena planningnya itu baru 2028. Untuk B40 awalnya. Iya. Oh gitu. Iya. Tapi ternyata 2025 kemarin sudah bisa diimplementasikan. Betul. Bagaimana ceritanya? Nah, 2025 itu pun pakai skenario baru kan karena harganya juga mulai naik ya. Jadi harga CPO-nya naik, harga minyak rada turun sehingga gap harga ini yang diberikan insentifnya sama Badan Pengelola Perkebunan itu BPDP makin tinggi. Jadi secara hitungan kalau tahun lalu membutuhkan sekitar berapa 43 triliun ya. B35 itu sekitar 43 triliunan. Nah, dari situ B40 itu langsung melonjak menjadi 47 triliun. Oke. Nah, 47 triliun ini sudah akan menggerus semua dana yang di dalam
BPDP. Sehingga mau nggak mau baru pertama kalinya juga menerapkan bahwa yang diberikan insentif itu hanya yang sektor umum saja, jadi PSO. Oke. Yang non PSO itu tidak diberikan insentif. Nah, itu baru pertama kali juga. Oke. Jadi ini pertama juga baru langsung naik ke 40, terus insentifnya juga separuh, gitu kan, menyesuaikan. Nah, tetapi waktu itu kita punya pertanyaan juga dari Pak Menteri waktu itu. Terus kira-kira solarnya gimana nih, gitu. Solarnya kalau pada saat titik setimbang ataupun solar tidak impor tadi, kita ngitungnya waktu itu masih 50. Jadi B50 tuh baru bisa begitu. Stop impor. Iya. Oh. Tetapi ternyata RDMP Balikpapan kan jalan Operasi, dulu nih. ya. Iya, itu saya juga senang banget ya. Dengan menambah jadi 360.000 barel jadinya per hari. Iya, sudah. Dan betul. dengan operasinya itu kita bisa realisasikan Bisa. stop impor. Betul. solar. Jadi dengan 40 pun kita bisa. Oke. Nah. Berarti sebenarnya surplus dong kita sekarang. Nah, kalau misalnya iya. DMP-nya udah Betul, mulai beroperasi. betul, akan surplus. Akan surplus, tetapi kan arahan dari Pak Menteri bisa digunakan untuk something gitu kan, prosesnya. Jadi bisa dikonversi menjadi aftur atau yang lain betul. kan? Dan Ya. cita-citanya Pak Menteri juga kita akan stop impor aftur kan nantinya. betul. Nggak cuma itu, bensin yang non subsidi juga nanti akan rencananya stop impor impor, juga. betul. RON 92, 95, 96. Ini. Makin marah tuh mafia-mafia impor kayaknya. Aduh. Tapi arahan dari Pak Menteri kan kita tetap jalan untuk B50. Ya, oke. Jadi sekarang lagi uji, nanti kalau ketemu di jalan ya ada bis gitu. Ini baru pertama kalinya pakai bis loh. Oh ya, sebelumnya tahun Nanti lalu nggak bisa ya? naik nih bis. Oh, Iya, oke, bisa oke. dicoba tuh. Oke, Heeh. menarik. Sebelumnya nggak ada bis. Ya, ya, Paling ya, ya. kayak kendaraan Pajero, apa itu yang SUV ya, SUV Innova yang seperti kok Innova? Iya Innova ada yang solar ya. Model-model seperti Oke. itu. Nah, ini kan nggak bicara biosolar aja, kita juga bicara bioetanol ya Bu ya. Gimana itu rencananya nanti untuk ke depannya? Karena kan Pak Menteri juga punya timeline untuk itu tuh, bioetanol. Betul. Ini yang kalau biodiesel dicampur ke solar, kalau bioetanol dicampur ke bensin nih. Nah, dicampur ke bensin targetnya adalah kemungkinan 10%-nya nanti di awal 2028. Oke. Nah, kita baru berhitung balik nih 2 tahun sekarang, 2026 dan 2027 apa yang harus dikerjakan. Ya, karena kan ada banyak juga challenge dari luar Bu. Bagaimana dengan sumber produksinya nanti, sumber etanolnya, sumber molasenya dan lain-lain. Kita siap atau enggak produksi dalam negeri? Kan nggak boleh impor juga kan itu. Betul. Nah. Di dalam peraturan Menteri ESDM nomor 4 tahun 2025 sudah kita batasi bahwa bahan bakunya semua harus lokal. Oke. Nah, lokal. Dan kita melihat potensinya itu memang yang paling murah sekarang ya, itu sampahnya atau ampasnya tebu. Ampasnya tebu. Namanya molasses itu tadi. Jadi kita tidak bersinggungan sama yang ke arah gula, justru semakin banyak kita produksi gula, maka semakin banyak kita dapat molassesnya. Ampasnya, Ya. oke. Walaupun molasses ini juga ada yang ngincer juga tuh industri bumbu masak. Oh, ada yang menggunakan itu juga. Iya, MSG. Oh, oke. Nah, tetapi pertumbuhannya sih nggak terlalu signifikan. Kita kemarin berhitung itu sekitar ya 500.000 lah. Oke. Tapi kita punya sekitar 1,8 juta molasses ton per tahun. Per tahun. Jadi by 2028 itu bisa tuh ya untuk Sisanya bisa 10 digunakan untuk bioetanol. bioetanol. Dan ini memang kita harapkan bisa tumbuh. Tumbuh sekarang. Tapi untuk lahan, terus infrastrukturnya kan harus disiapkan Nah, udah betul, ada cukup betul. semuanya. Bisa Nah, tersedia. ini lahan untuk khusus tebu yang kita harapkan sesuai Perpres 40 yang dulu disiapkan Pak Menteri juga tuh. Itu untuk swasembada gula dan bioetanol di Papua. Itu kan disiapkan. Kita dorong itu. Kita dorong bioetanol yang juga bisa di-create dari pulau lain. Oh, oke. Kalau biodiesel kan karakternya semua produsen ada di Sumatera. Nah, bioetanol juga gitu. Produsen gula itu umumnya Jawa Timur sama Lampung. Nah, Lampung ada potensi, ada dari misalnya mungkin nanti jagung ataupun bisa juga ada ketela jagung gitu. ya. Oke. Jadi sumbernya banyak sebenarnya ya. Banyak. Ada dari sorghum, aren, ya termasuk tebu. Dan Ya, ini ya, ya.
ini kita berharap tidak ada isu dengan pangan pasti. Iya. Karena kita yang garap adalah Iya, ada kekhawatiran sampahnya. kesana Ya. juga kan. Nanti Kalau jagung malah kan tongkolnya ketahanan pangan. gitu. Iya, Ya, iya, iya, jadi iya. berbeda segmen. Oke, jadi jangan ada yang ngeres isu bahwa nanti ketahanan energi akan berhadapan-hadapan dengan ketahanan pangan gitu ya. Iya, Nggak betul, seperti itu ya, Bu ya. betul. Oke. Sekarang aja sampahnya proses dari bikin gula tadi dari tebu, molasses itu. Molasses itu banyak diekspor. Hmm. Nah, tapi sekarang semua yang mengimpor molasses dari Indonesia seperti Filipina ataupun Vietnam juga sudah menutup. Jadi sekarang kesempatan ekspor pun nggak ada. Udah tertutup. Iya. Karena mereka coba mandiri juga sendiri, Betul. produksi sendiri. Exactly. Oke. Betul, mereka juga oke. menggerakkan itu. Oke. Sama, jadi mereka tidak ingin bergantung untuk Iya, impor makanya bensin sama ketahanan itu. energi itu penting. Negara semua negara mengarah ke sana ya, Bu Dirjen ya. betul. Heeh. Ketahanan energi, kemandirian energi yang akan berujung kepada ketahanan energi nantinya juga ya. Indonesia kira-kira bisa sampai di sana? Oh, sangat bisa. Kita punya semua resources. Oke. Jadi, kalau kita tidak menggunakan apa yang Tuhan anugerahkan ke kita. Loh, sinar matahari itu kalau tiap hari nggak dipakai buat listrik, itu namanya mudorot loh. Mubazir. Iya, betul. Iya, salah bahasa Arabnya ya. Mubazir. Benar, kan nggak ada manfaatnya. Benar. Mana yang lebih banyak manfaatnya atau mudorotnya? Iya, betul. Sinar matahari kan banyak manfaatnya yang harus dipergunakan. Kalau disia-siakan mubazir Mubazir, jatuhnya. betul. Gitu. Ya. Iya. Angin juga begitu. Angin, air. Jadi semua renewable itu memang kalau tidak dimanfaatkan, Ya, kita tuh rugi. Ya, Indonesia semua punya. Betul. Tinggal punya niat baiknya, orang-orang baiknya yang harus bekerja, ya kayak Bu Dirjen ini harus banyak ya untuk bisa mewujudkan itu semuanya gitu. Oh iya, satu lagi, kapan kita untuk bisa mewujudkan NZE di 2060 ya? Sudah sejauh mana Indonesia bisa berkontribusi Atau lebih untuk cepat. itu? Bisa lebih cepat? Kita berharap. Target sih 2060. Lalu yang paling penting, yang paling dekat sama kita nih, itu peak emission sebetulnya. Jadi puncak tertinggi emisi kita itu kapan? Oke. Yang diperbolehkan. Ini harusnya 2030. Oke. 5 tahun lagi. Jadi kita boleh saat ini memakai batu bara, memakai ini karena kan kita berkembang nih. Berkembang. Tetapi setelah itu kita harus turun. Udah lewat dari situ udah nggak boleh lagi. Nah, kalau dari situ turun nanti bisa on schedule sampai 2060. Tapi kalau puncaknya ini lewat ke 2035 atau 2040, target 2060 jadi curam sekali. Oke. Ini akan lebih banyak investasi yang dibutuhkan. Oke. Nah, Berarti kita bekerja dengan waktu sekarang ini ya. harusnya sekarang harus banyak bangun lapangan pekerjaan. Oh, oke. Great. Mudah-mudahan Iya. bisa terwujudkan segera ya, Bu Dirjen ya. Betul. Alright, udah produser? Masih ada lagi? Apa itu bisik-bisik? Orang lagi ngobrol dia bisik-bisik gitu. Udah 30 menit Udah 30 menit ya. Aman? Oke. Boxnya ada aman nggak nyampe? Nggak nyampe? Apa itu? Ini Bu, kan Bu Dirjen sukanya olahraga. Kita kasih Bu Dirjen kaos khusus ESDF. Oh, Sama adiknya sekalian. sama aduknya sekalian Bu, buat mandi nanti bisa olahraga. Terima kasih Bu Dirjen sudah hadir. Makasih Uni Cantik. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan yang kita obrolkan tadi bermanfaat buat sobat energi semua. Kita jumpa lagi pekan depan di Bukan Abu Leke. Podcast no tipu-tipu.